ya. Berdiri semua. Empat kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Sebelum belajar, kita ada kesepakatan kelas, ya. Satu, tidak boleh ribut. Dua, jangan pontang-panting. Ketiga, ikuti pelajaran dengan baik dan benar. Oke? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu jelaskan dulu ya. Tujuannya mengetahui pengertian sholat. Tahu itu sholat kan? Dua, menyebutkan macam-macam sholat wajib. Tahu kan? Tiga, menjelaskan waktu pelaksanaan sholat wajib. Empat, mempraktekkan gerakan sholat dengan benar. Ya. Nah, jadi kita itu sholat itu adalah sholat wajib itu harus kita kerjakan. Apabila kita tidak kerjakan akan mendapat dosa. Tetapi kalau kita kerjakan akan mendapat pahala. Ya. Nah, sekarang ini adalah pelajaran kita yaitu sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap muslim. Kita ini kan orang muslim semua ya, harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sekarang buka buku agamanya. Ya, buka. Nah, perhatikan ke depan. Jenis-jenis sholat fardu ya, yaitu yang wajib ya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba ulangi lagi. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, jadi sudah tahu ya sholat maghrib itu, sholat wajib itu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sekarang syarat wajib sholat ya, sebagai orang Islam kita harus beragama Islam ya. Kemudian berakal sehat. 3, balik. Mungkin anak-anak mungkin bertanya-tanya berakal sehat. Kan kami ini sehat semua. Jadi berakal sehat itu kita secara tidak gila, tidak mabuk ya. Itu ya. Kemudian balik. Mungkin anak-anak nggak tahu balik itu. Balik itu sampai umur atau dewasa. Anak-anak sudah membedakan yang balik itu kalau laki-laki suaranya sudah besar. Itu tanda-tandanya balik bagi laki-laki ya. Tetapi kalau perempuan ya datang bulan. Itu biasa ya. Nah, syarat sah sholat ya. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Nah, sekarang dijelaskan. Suci dari hadas itu suci dari najis itu ya. Kencing ya. Nah, menutup aurat. Kalau menutup aurat yaitu seluruh anggota tubuh kita yang butik perempuannya tertutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Kalau laki-laki ya dari atar pusat sampai ke lutut itu ya. Kemudian waktu sholat. Nah, kalau Allahu Akbar itu sudah tanda masuk waktu sholat. Nah, kemudian menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Kiblat kita itu di terbenamnya matahari ya, di arah barat. Itu pedoman kita di sini ya. Nah, jadi itulah yang syarat-syarat sah sholat. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat itu banyak 12 ya. 1, niat. Ruku, tasawuf, niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasahud, akhir, membaca salawat, salam, tertib. Tertib itu artinya berurutan dari pertama sampai yang terakhir ya. Nah, niatnya kita
kita membaca niat itu di dalam hati sebelum mengerjakan sholat. Nah, niatnya di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju subuh, zuhur ya, atau niat dilakukan bersamaan dengan takbir ya. Coba anak-anak bisa sholat. Kita kan sholat subuh kan? Coba kita praktekkan dulu niat subuh. Itu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini menandakan dimulainya sholat, ya, tahu ya? Nah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, berdiri tegak dan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Diikuti dengan surah pendek pada rakaat pertama dan kedua. Ya, rakaat pertama Fatihah, kemudian membaca surat Al-Falaq, misalnya ya. Kemudian rakaat keduanya membaca Fatihah lagi, membaca ayat pendek lagi ya, atau kulhu ya, surat Al-Ikhlas ya. Nah, ruku ya, tahu ya, posisi ruku kan kayak gini ya. Nah, membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut, membaca subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Nah, gini ya. Nah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Oke? Nah, kemudian istidal. Nah, dikatakan istidal itu berdiri tegak, ruku, membaca sami Allahu liman hamidah, diikuti dengan Rabbana lakal hamdu yang ini ya. Ibu kita contohkan ya. Nah, ini namanya, nah, maka itu namanya istidal. Bisa? Nah, kemudian sujud. Ya, biasa sujud kan? Nah, sujud, bersujud dengan dahi, hidung, kedua tangan, lutut dan ujung kaki menyentuh lantai, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ah, ulangi. Ya, bagus. Jadi yang menyentuh sajadah ya, dahi, ya, hidung, ujung tangan, ya, kaki, itu harus kita disentuhkan tempat sujudnya ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, dengan posisi iftirosi, kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak. Biasa tahu ya. Kemudian membaca Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini warqani. Ya. Kemudian tasahud awal. Tasahud awal itu ya, tasahud awal dilakukan pada rakaat kedua sholat dengan lebih dari 2 rakaat. Tasahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir ya. Nah, salam. Nah, salam ya. Salam setelah tasawuf akhir berpaling ke kanan dan sambil ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kan gini ya. Dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini menandakan sholat kita sudah selesai. Bisa kira-kira? Nah, paham semua yang Ibu jelaskan tadi? Andai kata belum jelas, silakan bertanya dengan Ibu. Gimana? Sudah paham semua? Mantap. Ya, itu ya. Nah, jadi selesai itu kita praktekkan ya. Ya. Siapa yang sudah bisa praktek sholat? Sholat subuh. Siapa? Oh, Roti Ananta. Fakri. Oh ya. Anak-anak kita perhatikan teman kita praktek di depan, katanya dia sudah bisa sholat subuh. Nah, praktek sholat
Apakah sudah benar semua atau belum ya? Kita panggil Roti Ananta dengan Fahri maju ke depan. Yuk. Fahri situ, Roti Ananta sini. Nah, setelah berdiri di sana di sajadah, pandangan matanya ke tempat sujud. Ya, mulai.
kita kasih tepuk wow. 1, 2, 3. Wih! Oh! Wih! Wow! Keren! Dah, mantap. Makasih. Anak ganteng. Anak, ibu mengajak anak-anak bermain puisi, ya. Kasihkan ke depan. Bermain puisi. Sekarang kita perhatikan anak-anak ke depan. Sholat ada rukun Islam yang ke kita kasih tepuk wow. 1, 2, 3. Wih! Oh! Wih! Wow! Keren! Mantap. Ya, ya. Ya, sekarang ibu panggil asal maju ke depan. Ayo. Sholat subuh dikerjakan titik-titik rakaat. Berapa? Ya. Mari kita tepuk. Kita kasih tepuk wow. 1, 2, 3. Wih! Oh! Wih! Wow! Sekarang satu lagi. Siapa yang mau ke depan? Alvira, yang mau ke depan Alvira. Kalau berhasil, kita coba lagi. Apakah dia bisa atau tidak? Ya. Nah, sekarang perhatikan. Jumlah rakaat sholat sehari semalam ada berapa, Alvira? Ya, bentar. Kasih tepuk wow lagi. 1, 2, 3. Wih! Oh! Wih! Wow! Keren! Ya, bentar. Kita coba satu kali lagi game kita. Ayo sekarang Jiren maju ke depan. Perhatikan ke depan. Bacaan terakhir dalam sholat adalah apa, Jiren? Ya, ibu klik dulu ya. Kasih tepuk apa? Wow! 1, 2, 3. Wih! Oh! Wih! Wow! Keren! Ya, sudah anak-anak sekalian sudah pintar semua ya. Jadi setiap hari, setiap malam kita harus mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Karena sholat itu adalah wajib ya. Yang kelima itu ya harus dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat apa? Pahala. Kalau ditinggalkan mendapat dosa ya. Nah, pelajaran kita sudah berakhir. Nah, apakah senang dengan pelajaran tadi? Benar. Kalau untuk lain kali itu selanjutnya ibu akan memain game yang lebih seru lagi. Sip? Oke. Ya, tepuk tangan semua. Ya, sudah. Untuk pelajaran hari ini kita tutup ya. Dan kesimpulannya juga ibu jelaskan kita harus mengerjakan sholat supaya mendapat pahala dari Allah dan mendapat surganya dari Allah. Nah, mungkin hanya ini saja pelajaran
depan kita laksanakan pelajaran yang baru lagi ya. Maka Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.